Hai, what's up? Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Don't Grow Up yang dirilis pada tahun 2015. Di dalam film ini bercerita tentang 6 orang remaja yang tidak tahu tentang apa yang terjadi di pulau yang mereka tinggali. Ternyata, semua orang dewasa maupun yang baru menginjak dewasa telah berubah menjadi monster yang mirip seperti zombie, di mana mereka ini berubah menjadi sangat agresif. Kini para remaja dan anak-anak harus berusaha bertahan atas kejadian mengerikan ini. Apakah mereka berhasil selamat atas kejadian itu atau tidak? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan 6 orang remaja yang berada di sebuah pusat perawatan khusus remaja tanpa alasan yang jelas. Mereka bernama Pearl, May, Liam, Shawn, Thomas, dan yang terakhir adalah Bastian. Mereka semua sama sekali tidak tahu mengapa mereka berada di sini. Lebih aneh lagi, di tempat itu hanya ada mereka berenam saja tanpa ada perawat sama sekali. Oleh karena itu mereka bisa berbuat apa saja pada tempat tersebut. Di tempat itu mereka semua menemukan sebuah berkas yang menyatakan alasan mengapa mereka dirawat di pusat perawatan. Bastian, salah satu remaja yang mengalami gangguan psikologis, terlihat berdiam diri di atas mesin cuci. Dia dulunya memiliki masalah yang kelam, di mana ayahnya selalu saja memukulnya tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itulah dirinya mengalami gangguan psikologis. Karena mereka bosan berada di situ, mereka membuat sebuah rencana untuk menjarah suatu toko pada malam hari. Saat waktu sudah menunjukkan tengah malam, mereka langsung beraksi untuk pergi ke supermarket mencuri beberapa makanan dan juga minuman. Tetapi ketika mereka sampai di kota, terlihat situasi di sana sangatlah sepi dan sama sekali tidak ada orang yang melintas. Mereka berenam kemudian secara tidak langsung melihat mobil teman mereka yang bernama Anton. Beberapa dari mereka menganggap bahwa ada hal yang mencurigakan. Saat sampai di supermarket itu, Pearl, May, dan juga Bastian menunggu di luar, sedangkan Liam, Shawn, dan Thomas memutuskan untuk menjarah supermarket itu. Bastian secara tidak sengaja mendengar suara anak kecil dari sebuah gedung. Saat Bastian mulai menelusuri tempat itu, dirinya sangat terkejut karena melihat anak kecil yang sedang dipeluk oleh ibunya. Si anak mengatakan bahwa orang-orang dewasa berubah menjadi jahat. Dengan perkataan itu membuat Bastian sangat-sangat bingung. Lalu ibunya tiba-tiba bangun dan langsung membunuh sang anak. Sementara itu May juga mendengar suara-suara dari suatu tempat. Saat ia mengeceknya, ternyata itu adalah Anton. Anehnya Anton langsung menyerang dan menusuk May hingga May mengalami pendarahan di bagian perut. Di sisi lain mereka yang sedang menjarah toko mulai mengambil makanan, minuman, dan juga uang yang berada di kasir. Saat Thomas berada di luar, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang misterius yang langsung menyerangnya menggunakan palu. Thomas pun seketika tewas di tempat. Sementara Liam dan juga Shawn yang melihat langsung kejadian merasa sangat-sangat takut. Shawn lalu mengambil pistol yang berada di dekat kasir dan langsung menembak orang tersebut. Mereka semua langsung berlari mengarah keluar. Di saat bersamaan, tiba-tiba datanglah mobil yang dikendarai oleh anak kecil bernama Harry. Mereka lalu mendengar sebuah radio di mobil yang menyatakan bahwa pulau Northland, yaitu pulau yang mereka tinggali, sekarang sudah ditutup sementara. Telah dilaporkan ada sebuah insiden yang terjadi di pulau tersebut. Harry, yaitu anak kecil tadi, mengajarkan kepada mereka semua bahwa semua orang dewasa telah terkontaminasi oleh penyakit misterius yang hanya menyerang orang dewasa. Dan itulah alasan mengapa orang-orang dewasa berubah menjadi lebih agresif. Di tengah perjalanan mereka melihat seorang polisi yang tergeletak. Dan tiba-tiba mobil mereka kempes akibat sebuah ranjau. Harry memutuskan untuk turun dan langsung membunuh polisi itu menggunakan pistol. Sementara Shawn tiba-tiba telinganya mengeluarkan darah, yang artinya sebentar lagi Shawn akan berubah menjadi agresif seperti orang dewasa lainnya. Harry langsung menodongkan pistolnya pada Shawn dan menyatakan bahwa Shawn sebentar lagi akan berubah. Dirinya lebih memilih untuk kabur dari mereka. Kini mereka berlima memutuskan untuk jalan kaki menuju ke tempat yang aman. Pada akhirnya mereka tiba di sebuah rumah. Mereka lalu mengobati luka tusukan yang dialami oleh May. Setelah selesai mengobatinya, mereka mendengar suara alarm dari ruang bawah tanah.
Di bawah sana, Liam, Pearl, dan juga Bastian menemukan sebuah catatan yang berisi bahwa semua orang dewasa sudah kehilangan akal. Bahkan mereka tega membunuh siapa saja. Setelah membaca hal tersebut, mereka langsung kembali naik ke atas. Mereka lalu mendengar sebuah rekaman telepon yang menyatakan ada banyak sekali orang-orang yang telah berubah menjadi sangat agresif. Bahkan di sepanjang jalan banyak sekali mayat-mayat yang bertebaran. Mereka lalu memikirkan cara bagaimana agar mereka bisa keluar dari Pulau Northland. Lalu Liam menjawab bahwa ayahnya memiliki sebuah perahu yang bisa digunakan oleh mereka pergi dari pulau ini. Sebelum mereka tidur, Bastian menceritakan tentang kisah kelamnya dulu, bahwa dirinya memiliki adik, tetapi adiknya telah meninggal akibat kesalahannya. Saat mereka tertidur, terlihat Shaun perlahan-lahan berubah menjadi aneh. Esok paginya, Bastian secara tidak sengaja melihat May yang dibawa paksa oleh Shaun. Oleh karena itu, dia langsung membangunkan Liam untuk menghentikan itu semua. Tetapi semuanya sudah terlambat karena Shaun telah membunuh May. Shaun menyuruh Liam untuk menembaknya, tetapi ia tidak bisa melakukan hal itu. Lalu Bastian lah yang langsung menembak Shaun. Setelah kejadian itu, hanya mereka bertiga saja yang selamat. Mereka lalu berdiam diri di suatu tempat dan menaruh mayat May. Saat mereka berada di sana, tiba-tiba Harry langsung menembak Liam. Harry ternyata membawa beberapa anak dan langsung mencuri mobil mereka. Liam yang sudah sekarat langsung menyuruh Bastian dan juga Pearl untuk pergi ke tempat ayahnya, di mana di sana akan ada perahu untuk membawa mereka pergi dari pulau ini. Kini hanya mereka berdua yang tersisa yang berusaha mencari tempat untuk tidur. Hingga akhirnya tibalah mereka di sebuah rumah. Ternyata di dalam rumah itu terdapat makanan yang bisa dikonsumsi. Bastian lalu menawarkan sebuah jaket untuk digunakan oleh Pearl. Pearl lalu bertanya mengapa Bastian sangat-sangat baik terhadapnya. Dia lalu menjawab bahwa Pearl lah satu-satunya orang yang dicintainya. Tetapi ia sama sekali tidak berani mengungkapkan perasaannya. Malamnya saat mereka tidur, Bastian lagi-lagi bermimpi tentang adiknya yang secara tidak sengaja dibunuh oleh Bastian. Perasaan bersalah itu selalu menghantui-nya. Untuk menghilangkan trauma itu, akhirnya Pearl mengajak Bastian untuk melakukan mantap-mantap. Esok paginya Pearl mengajak Bastian ke sebuah tempat untuk berendam. Tetapi mereka mulai menyadari bahwa ada satu mayat yang mengapung. Hal itulah yang membuat mereka takut dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Tetapi sesampai di rumah, dirinya dikejutkan dengan 3 anak yang mengambil beberapa makanan mereka. Mereka berdua lalu pergi dan hanya meninggalkan 1 anak. Karena kasihan terhadapnya, Pearl langsung membawanya masuk. Bastian langsung mengatakan bahwa mereka tidak bisa berdiam di sini. Hari itu juga mereka langsung pergi ke sebuah kota yang dikatakan oleh Liam. Namun ketika sampai di sana, keadaan di sana sudah sangat kacau. Kebakaran telah terjadi di mana-mana. Di kota itu ternyata terdapat anak-anak yang telah berhasil membunuh hampir seluruh orang dewasa. Mereka semua mencoba untuk membunuh Pearl dan juga Bastian. Tetapi mereka dengan mudah untuk pergi dari situ. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di rumah ayah Liam. Tetapi mereka sama sekali tidak melihat ada perahu yang dikatakan Liam sebelumnya. Saat berada di dalam rumah Liam, Bastian ternyata sudah terkontaminasi oleh penyakit tersebut. Terbukti bahwa salah satu telinganya mengeluarkan darah. Karena tahu sebentar lagi Bastian akan terinfeksi, Bastian langsung mengajak mereka untuk mencari perahu yang dimaksud oleh Liam. Ternyata perahunya berada tidak jauh dari rumah Liam. Mereka langsung berusaha menghidupkan perahu itu dan mendorong perahunya menuju ke laut. Bastian dengan cepat menyuruh Pearl dan juga si Anna untuk naik ke atas perahu. Tetapi tidak dengan Bastian. Karena Bastian tahu kalau dirinya tidak akan bertahan lagi, dia memutuskan untuk berkorban demi menyelamatkan mereka berdua. Di saat bersamaan, tiba-tiba sekelompok pemuda menemukan Bastian dan langsung menembaknya mati. Pearl merasa sangat bersedih karena telah kehilangan Bastian, orang yang sangat dicintainya. Pada akhirnya, hanya mereka berdua yang bisa selamat dari pulau yang sudah terkontaminasi penyakit. Dan cerita pun selesai. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.